Hashim Lahilote MH, SHMH, yang kami hormati Bapak Wadek bidang akademik dan pengembangan Bapak Fahri Kamaru yang sekaligus note speaker tadi, seluruh peserta mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Manado yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pertama ini saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Manado diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang hukum acara di peradilan agama yang menyangkut tentang ekonomi syariah. Mohon di-share. Kita share dulu materinya supaya memudahkan. Ya. Baiklah, karena materi kali ini kami juga berpadu dengan Bapak Effendi yang dari BRIS, Bank BRI Syariah, maka kami menyesuaikan, yaitu materi yang kami bawakan yaitu teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah. Perlu diketahui bersama bahwa sesungguhnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Agama seluruh Indonesia mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun hingga saat sekarang ini Pengadilan Agama Manado belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk. Akan tetapi pengalaman-pengalaman saya pribadi selaku hakim di Pengadilan Agama Surabaya 3 tahun banyak menangani masalah sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, maka kesempatan kali ini akan kami share pengetahuan tersebut kepada adik-adik mahasiswa. Next. Baiklah, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama di samping perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, di situ ada ekonomi syariah. Adapun di dalam penjelasannya, ekonomi syariah itu meliputi bank syariah lah, yang kebanyakan perkara masuk di pengadilan agama, yaitu sengketa-sengketa yang ada kaitannya dengan bank syariah, baik itu meliputi wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Yang kedua yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Yang ketiga, asuransi syariah, reaksuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadian, dana pensiun, dan bisnis syariah. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang kami hormati, bahwa berangkat dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di situ disebutkan bahwa penyelesaian sengketa syariah itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Namun pasal ini kemudian diuji material di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian hasilnya dari putusan Mahkamah Konstitusi, pengadilan negeri itu dibaca yaitu pengadilan agama. Dalam hal perkara-perkara yang telah memperjanjikan sengketa, jadi ada klausula ya, apabila ada perjanjian
antara kedua belah pihak, baik itu debitur maupun kreditur. Kalau itu menyangkut transaksinya dengan syariah, maka penyelesaiannya pun harus di pengadilan agama. Apabila di situ ada klausula penyelesaiannya di pengadilan umum atau pengadilan negeri, maka secara yuridis pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili. Oleh karena itu, apabila ada perjanjian yang menyantumkan di dalamnya itu tertulis pengadilan negeri, maka harus dibaca oleh hakim pengadilan agama bahwa itu adalah pengadilan agama. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat 1 upaya-upaya sebagai berikut, yaitu musyawarah. Jadi penyelesaian terhadap sengketa tersebut dilakukan secara musyawarah dan mediasi perbankan dan melalui badan arbitrase syariah. Ini adalah upaya penyelesaian non-litigasi atau di luar peradilan. Adapun sengketa apabila Basarnas atau badan arbitrase syariah itu terjadi konflik lagi atau permasalahan lagi, maka penyelesaiannya di pengadilan agama. Next. Ya, baiklah. Tentang dasar, ini yang dipakai pengadilan agama di dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, yaitu Perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang kedua, Perma nomor 2 2015 yang kemudian direvisi, diperbarui juga dengan Perma nomor 4 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhananya. Dari Perma nomor 2 2015, yaitu apabila sengketa terhadap transaksi yang kurang dari 200 juta, maka sengketa tersebut diselesaikan secara sederhana, yaitu maksimal waktunya 25 hari. Nah, sedangkan di Perma nomor 4 2019 dinaikkan menjadi 500 juta. Jadi sengketanya perkara yang diselesaikan secara sederhana di pengadilan agama terhadap sengketa perbankan syariah, maka nominalnya sekarang sudah naik menjadi 500 juta. Ya. Izin, kalau Pak, lebih dari 500 Pak, juta nominalnya, maka sebut ya. Izin Pak, saya potong, ya. maaf Pak. Di layar kami tidak masuk share screen-nya. Oh gitu. Iya Pak ya. Ya, coba kita. Iya Pak. Mungkin nanti Bapak bisa keluar dan masuk lagi Pak, izin. Ya. Ya, mungkin Bapak bisa stop screen dan kembali men-share screen. Bagaimana Bu, belum? Iya Pak, masih sama. Masih belum bisa share screen-nya. Bagaimana Bu, belum? Iya sudah Pak, ini sudah bisa kelihatan ya. share screen. Iya, Ya, terima kasih Pak. Silakan lanjut kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan. Iya.
Ya, jadi Perma nomor 2 2015 itu perkara sederhana nominalnya 200 juta. Sedangkan Perma nomor 4 2019 nominalnya dinaikkan menjadi 500 juta. Sedangkan Perma nomor 5 2016 itu mengatur tentang gugatan sederhana dan gugatan biasa. Jadi yang di atas 500 itu berlandaskan Perma nomor 5 2016. Perma nomor 14 tahun 2016. Ya. Cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu gugatan sederhana dengan cara yang biasa. Bentuk-bentuk sengketa bank syariah karena adanya pelanggaran terhadap akad. Yang pertama, kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah. Jadi ada jaminan, sebagai jaminan itu sebagai dititipkan, kemudian tidak dikembalikan, itu biasanya menjadi sengketa. Kedua, bank mengurangi nisbah. Nisbah itu ya keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah. Jadi kalau di dalam akad mudharabah itu tidak dicantumkan secara detail kemudian perubahan secara sepihak, maka hal ini bisa dijadikan materi untuk persoalan yang diselesaikan di pengadilan agama. Ketika nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras, usaha lain yang disumber dari dana pinjaman bank syariah, akad kirot dan lain sebagainya. Jadi dana yang digunakan hal-hal yang melanggar syariah. Keempat, pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wan prestasi yang menyebabkan kerugian real loss. Yang kelima, wan prestasi mengacu pada ketentuan pasal 1234 KUH Perdata. Yang keenam, perbuatan melawan hukum. Ketujuh, pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa unsur atau syarat-syarat terjadinya PMH. Yang pertama, yaitu adanya suatu perbuatan. Kemudian perbuatan tersebut melawan hukum. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Adanya kerugian bagi korban. Adanya hubungan sebab kausa antara antara perbuatan dengan kerugian. Yang berikutnya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Melanggar subjektif orang lain. Melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan, kelihatan, dan sikap hati-hati. Teknis pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Hakim harus menilai kualitas akad. Jadi kalau ada sengketa tentang akad, tidak boleh digabungkan dengan wan prestasi atau PMH. Kalau ada sengketa akad sejak awal, maka harus nomenklaturnya adalah sengketa akad. Tidak, yang kebanyakan terjadi di pengadilan agama, yang diajukan nomenklaturnya itu PMH atau wan prestasi, sanksi dari gugatan tersebut adalah menilai kualitas akad. Nah, ini harus dipisahkan. Ini kebanyakan pengacara jumbuh mencampur adukkan di sini. Nah, kemudian sumber hukum utama perkara ekonomi syariah adalah akad. Karena dari akad itu, dari transaksi tersebut bermula dari kewajiban dan hak dari yang membuat akad tersebut. Berikutnya, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sah suatu akad. Apa itu, meliputi apa? Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak? Nah, ini banyak yang sering terjadi. Jadi salah satu pihak ditekan untuk menteken kontrak.
Nah, sehingga ada unsur paksaan ikrah karena desakan tertentu. Nah, apabila di dalam akad itu ada unsur tersebut, maka itu salah satu hal yang menimbulkan akad itu cacat. Yang kedua, apakah akad perjanjian itu sudah memenuhi azas persamaan dan kesetaraan, equality before the law? Apakah di dalam perjanjian tersebut antara pihak satu dan pihak yang lain mempunyai kedudukan yang sama di dalam akad tersebut dan termasuk keuntungan-keuntungan yang ada di dalamnya. Yang berikutnya, apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas keadilan? Adil. Yang terakhir yaitu azas kejujuran dan kebenaran serta azas tertulis. Tertulis ini perlu digarisbawahi. Apakah suatu akad perjanjian itu mengandung unsur riba dalam bentuk apapun, mengandung unsur gharar atau tipu daya, mengandung unsur maisir atau spekulasi, atau mengandung unsur zulm atau ketidakadilan. Dua, dalam pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian harus meliputi 4 syarat. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk berbuat suatu perikatan, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Dalam pasal 1338, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena alasan-alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktiqad baik. Pasal yang mengatur tentang ingkar janji atau wan prestasi yaitu pasal 1244, 1245 dan 1246, yaitu perbuatan melakukan dapat merugikan orang lain berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, biaya bunga. Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan seluruhnya dalam perkara perdata Islam. Dan perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga atau rente. Pihak yang wan prestasi atau cedera janji dikenakan ganti rugi ukuran yang wajar dan tidak mengandung unsur riba. Kalau debitur wan prestasi karena ketidakmampuannya bersifat relatif, maka kreditur harus memberikan alternatif penyelesaiannya, yaitu perpanjangan waktu pembayaran, rescheduling, memberikan pengurangan diskon atau dari keuntungan, memberikan kemudahan berupa secondation contract, atau dilakukan likuidasi penjualan barang-barang jaminan. Dan berikutnya, jika debitur masih juga tidak mampu, maka kreditur pihak bank dapat memberikan kebijaksanaan hapus buku atau kuitan. Kalau ketidakmampuan debitur bersifat mutlak, maka kreditur atau bank harus membebaskan dengan kewajiban bayar prestasi. Satu misal, ada bencana alam yang menimbulkan debitur itu tidak mampu sama sekali memenuhi kewajibannya. Untuk kondisi sekarang, COVID-19 itu termasuk bencana dunia. Banyak pihak-pihak debitur atau pengusaha-pengusaha itu yang menunggak setorannya terhadap kredit yang ia harus lakukan. Namun pihak bank tidak menggunakan item ini, tidak menghapus atau membebaskan, tapi menggunakan item yang sebelumnya tadi.
rescheduling, recovering, dan sebagainya. Memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk bangkit kembali dalam situasi yang pandemik seperti ini. Kemudian memberikan kebijaksanaan hapus tagihan. Ketiga, kalau tidak mampu debitur karena dapat diumumkan kepada masyarakat luas tentang debitur nakal. Jadi bank itu mempunyai semacam pengumuman yang bekerja sama dengan BI bahwa apabila ada debitur yang memang ada unsur kesengajaan tidak melakukan kewajibannya, maka dia di backlist ya, di backlist, di catatan merah. Bank-bank yang lain tidak bisa mencairkan karena ada backlist itu. Yang berikutnya, bank dikenakan sanksi paksa badan atau hukuman lain. Ini sudah menyangkut kaitannya dengan hukum yang lain. Jadi PMH itu diatur 1365, solusinya ganti rugi, hukum Islam dikenal dengan al-fi'lu adhar. Kemudian moral sanksi ukhrawi, ganti rugi, sanksi duniawi, ganti rugi tidak mengandung unsur riba. Dikeluarkan denda wajar seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini ketentuan pasal, yaitu PBI tentang akad perhimpunan penyaluran dana bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, penyelesaian musyawarah, jadi non-litigasi. Musyawarah itu gagal, dilanjutkan dengan arbitrase syariah. Demikian penyampaian kami, ada beberapa perbandingan materi ini tentang beberapa aspek perbandingan. Kami harapkan nanti dari mahasiswa banyak diadakan diskusi yang berkait dengan materi yang diterima oleh Bapak Ibu dosen tentang ekonomi syariah, dan nanti kita cross check dengan pengalaman atau yang dilakukan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa syariah. Kami persilakan kepada Ibu moderator untuk melanjutkan. Ya baik, itulah tadi materi tentang teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah. Oke, untuk peserta disilahkan raise your hand untuk memberikan pertanyaan terkait materi ini. Dan info untuk seluruh peserta, rekan-rekan mahasiswa agar supaya selalu mengaktifkan videonya di saat pembekalan ini berlangsung. Ya, silakan yang ingin bertanya, kita buka 3 peserta untuk bertanya di sesi pertama ini. Ya, disilakan. Atau mungkin langsung saja ke kolom chat. Ya, ada? Ya, gimana pertanyaannya? Silakan. Kalau satu itu bisa membaca nomor. Ya, silakan untuk Anissa Jihantumiwa. Langsung saja, Anissa. Ya, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama yang telah memberikan materi. Saya ingin bertanya terkait dengan perubahan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama yang ditambahkan tupoksi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, terkait dengan hal ini kebetulan kan di Pengadilan Agama Manado belum pernah masuk perkara ekonomi syariah. Nah, adakah asal muasal atau asbab yang mengharuskan ekonomi syariah ini masuk ke dalam tupoksinya Pengadilan Agama? Karena kan sebelumnya kan itu masuk di tupoksinya untuk kewenangan pengadilan negeri. Nah, sebabnya mungkin adakah kasus kemudian tidak bisa ditangani di pengadilan negeri atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, ada lagi gimana Pak pemateri? Apakah langsung bisa dijawab atau kita kumpul? Terserah, kita kumpul dulu. Iya, oke. Kita kumpul dulu, Bu.
Iya, baik-baik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Disilakan. Raise hand, disilakan. Atau mungkin kalau adik-adik mungkin agak bingung, disilakan chat saja. Nanti saya akan membacakannya. Ya, itu sambil menunggu mahasiswa, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Oke, baik. Baiklah, tentang kewenangan ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama yang ada di Indonesia. Ada beberapa latar belakang. Yang pertama, alasan secara politis. Ajaran secara politis yaitu penduduk Indonesia itu mayoritas di perbankan konvensional, yang mana perbankan konvensional itu memberlakukan sistem bunga. Oleh karena itu, maka sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim, harus wadah untuk menyalurkan syariahnya, menjalankan syariahnya yang diwadahi oleh lembaga. Nah, oleh karena itu, maka karena Islam, maka peradilan yang bisa menegakkan hukum-hukum Islam itu adalah pengadilan agama. Apabila menggunakan transaksi-transaksi, itu yang pertama ya, alasan politis. Yang alasan yuridis, alasan yuridisnya yaitu masyarakat Indonesia yang aturan-aturan yang bersifat hukum, yaitu syariah. Khususnya yaitu muamalah. Jadi bangsa Indonesia yang beragama Muslimlah saja yang mempunyai aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menyangkut ekonomi syariah. Oleh karena itu, kemudian dihimpunlah menjadi KHESN itu. Meskipun itu sudah banyak berlaku di masyarakat. Nah, satu misal, banyak di masyarakat kita, petani kita, peladang kita, yang mengelola pembagian hasil itu secara ijon, bagi hasil, mengelola tanah, yang mempunyai lahan sekian persen, yang mengelola sekian, itu adalah prinsip-prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, secara yuridis yang berkembang di masyarakat itu dikodifikasikan di dalam bentuk kumpulan KHISN. Secara ekonomis, hampir mayoritas bank-bank Indonesia yang konvensional itu nasabahnya adalah orang-orang Muslim. Apabila dana orang-orang Muslim ini dihimpun di dalam bentuk satu lembaga perbankan, maka secara otomatis akan dapat menghimpun kekuatan ekonomi. Baik itu yang berkaitan dengan ekonomi yang bersifat real maupun ekonomi yang bersifat keuangan. Oleh karena itu, maka kedudukan atau keberadaan bank syariah itu sangat-sangat urgent. Informasi yang saya terima dari pihak-pihak perbankan direncanakan insya Allah 2021 bank-bank milik pemerintah yang mempunyai yang beratribut Islam, satu misal BSM, Bank Mandiri Syariah, BRIS, semuanya yang bank pemerintah yang ada Islamnya mau disatukan menjadi satu Bank Islam Indonesia. Rencananya begitu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya bank-bank Islam ini menjadi satu kekuatan keuangan
umat Islam menjadi lebih kuat dan lebih memajukan umat Islam berikutnya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari pertanyaan adakah asal muasal ekonomi syariah masuk ke pengadilan agama? Baik, itu tadi sudah dipaparkan secara jelas. Ada 3 alasan, baik secara politis, yuridis, ekonomis. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak pemateri. Nah, baik, kita akan menerima pertanyaan selanjutnya. Disilakan kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin masih ingin bertanya terkait apakah dia terkait teknisnya seperti apa, kemudian bentuk prosesnya itu seperti apa. Disilakan bertanya adik-adik, agar supaya bila mana Anda mendapatkan penempatan di pengadilan agama, Anda sudah bisa tahu sedikit tentang bagaimana tata cara beracara di pengadilan agama dari sisi ekonomi syariah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi 1 ini sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Manado atas materi yang sangat bermanfaat yang sudah di-share kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, sejatinya kekurangan hanya milik manusia dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih sekali lagi. Untuk adik-adik mahasiswa jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom chat yang sudah dibagikan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya.